Pemirsa Badan Sandi dan Siber Nasional mengidentifikasi berbagai potensi ancaman siber yang terjadi di Indonesia selama gelaran KTT G20 di Bali. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informasi juga memastikan BSSN akan melindungi sistem keamanan siber dalam penyelenggaraan KTT G20. Lalu seperti apa potensi ancaman gangguan melalui siber dan sejauh mana mitigasinya? Kita akan bahas dengan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong. Selamat pagi Pak Usman. Selamat pagi. Ya Pak Usman, BSSN telah mengidentifikasi berbagai potensi ancaman serangan siber. Seperti apa bentuk serangan dan apa skenario antisipasinya untuk G20 ini? Ya, jadi BSSN sudah mengidentifikasi sejumlah kemungkinan serangan cyber. Ada beberapa kemungkinan atau jenis, misalnya ada peretasan spesifik, kemudian juga menempelkan virus begitu pada dokumen, kemudian hijacking, fake wifi, dan juga ada operasi malware. Nah, itu beberapa hal yang diidentifikasi menjadi kemungkinan ya yang akan terjadi atau ancaman yang akan terjadi terhadap dunia cyber kita selama KTT G20 atau serangan cyber yang terkait dengan KTT G20 atau G20 di Bali ini. Baik, Bang Usman, kemudian kita ketahui bahwa ruang digital juga sangat rentan menjadi sasaran dari serangan cyber baik dari dalam maupun luar negeri. Kominfo menengarai hal ini dan mitigasinya bagaimana, Bang Usman? Ya, seperti saya sampaikan tadi dan juga Kapolri tadi ya di tayangan mengatakan bahwa leading sektornya adalah BSSN. Ya, leading sektornya BSSN dan dalam mengamankan ruang cyber ini, BSSN bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga antara lain Kominfo dan Polri, juga Kementerian Kesehatan. Kenapa Kementerian Kesehatan? Karena ada peduli lindungi yang harus diamankan ya datanya atau segala sesuatu yang ada di dalamnya, karena semua delegasi yang hadir dari luar negeri ini harus masuk juga ya atau memasukkan data-datanya ke peduli lindungi ya, kemudian juga dengan Setnek, kemudian juga dengan Kemenko Marves. Jadi ada kerjasama. Nah, yang kami lakukan ya kalau di dalam pengamanan dunia cyber, tugas Kominfo adalah sebagai regulator. Ya, jadi Kominfo ini mengawasi tata kelola data yang dilakukan oleh wali data. Ya, misalnya untuk peduli lindungi, ini Kominfo mengawasi Kemenkes ya bagaimana tata kelola data yang dilakukan oleh Kemenkes. Nah, jadi Kominfo mengawasi atau sebagai regulator. Jadi bila ada hal-hal yang katakanlah potensi kebocoran data ya atau serangan cyber, maka Kominfo akan mengingatkan wali data dan juga kemudian BSSN. Jadi peran Kominfo itu ada di pengawasannya karena Kominfo adalah regulator, sementara leading sektor dalam pengamanan dunia cyber ini adalah BSSN, dan yang berkewajiban ya mengamankan datanya itu adalah wali data atau pengelola data, kira-kira begitu. Baik, Bang Usman, kan di tayangan sebelumnya Panglima TNI juga mengatakan bahwa ada comment center yang menggunakan internet juga untuk memantau CCTV dan juga berbagai keamanan lainnya. Bagaimana memastikan jaringan internet ini akan selalu aman dan juga lancar dalam KTT G20 nanti, Bang Usman? Iya, biasanya akan dilakukan ya tes-tes ya atau uji coba pengamanan ya, misalnya lewat uji coba dengan istilahnya ini ethical hacking ya, bagaimana melakukan penetrasi terhadap satu sistem ya atau satu aplikasi seperti Peduli Lindungi. Nah, kalau satu sistem ini bisa ditembus ya, bisa dipenetrasi, ini artinya ada kelemahan sistem tersebut. Nah, dengan demikian maka
wali data atau pengelola data kemudian melakukan meningkatkan pengamanan terhadap aplikasi tersebut ya, termasuk juga tadi yang ditayangkan command center TNI misalnya. Nah, ini sudah dilakukan ya uji coba untuk mengamankan data yang ada di dalamnya dari berbagai kemungkinan serangan cyber. Nah, kira-kira begitu. Itu salah satu saja ya bagaimana kita mengamankan ruang cyber dengan melakukan penetrasi atau uji coba menembus aplikasi ataupun sistem atau yang biasa disebut ethical hacking. Nah, jadi ini melakukan hacking bukan untuk eh, apa namanya untuk mengambil datanya misalnya ya, tetapi ini untuk menguji ya ketahanan data terhadap penetrasi atau kemungkinan serangan. Baik, Bang Usman, kalau kita melihat G20 ini merupakan event yang begitu besar sehingga nanti akan menghadirkan begitu banyak juga animo, baik itu dari negara-negara G20 ataupun masyarakat juga yang ikut euforia dalam G20. Dan pihak operator juga menduga akan ada potensi gangguan karena padatnya akses internet pada saat bersamaan. Bagaimana Kominfo memastikan hal tersebut bisa tetap terkendali, Bang Usman, karena banyaknya masyarakat yang menggunakan internet bersamaan di G20? Iya, jadi memang untuk infrastruktur jaringan internet menjadi tugas Kominfo atau Kominfo sebagai leading sektornya, dan tentu saja Kominfo dalam hal ini melibatkan operator. Nah, karena itu kita juga melakukan berbagai bentuk pengamanan atau contingency plan, melakukan berbagai antisipasi ya, misalnya ketika eh, saya kira 3 minggu lalu ya, 3 minggu lalu operator internet melakukan rehearsal ya atau uji coba. Ya, bagaimana kalau misalnya satu jalur internet itu terganggu, katakanlah putus ya, putus, tetapi kita siapkan jalur lainnya, dan memang umumnya internet itu begitu ya, jalurnya tidak satu ya, tidak tunggal, tetapi dia melalui berbagai jalur ya. Nah, ketika satu jalur itu terganggu, putus, kita tes bagaimana kalau menggunakan jalur lain yang kalau dari sisi jarak begitu ya, kalau dilihat dari sisi petanya itu lebih jauh begitu ya. Ya, kalau di dunia nyata katakanlah seperti itu ya. Tetapi setelah kita tes, walaupun jalurnya di peta kelihatan lebih jauh, tetapi kapasitas upload dan downloadnya itu tidak terganggu ya kapasitasnya. Nah, ini saya kira satu hal yang membanggakan ya, artinya kalaupun ada satu jalur putus, kita gunakan jalur lain yang lebih panjang, tetapi kapasitas upload dan downloadnya tidak berkurang atau sama jika melewati jalur yang terputus tadi itu. Nah, kemudian bagaimana antisipasi kalau begitu banyak menggunakan internet ya? Operator tentu saja punya semacam command center juga ya, atau dashboard untuk memantau penggunaan internet. Dan standarnya ketika penggunaan kapasitas internet sudah 70%, maka akan dinaikkan lagi kapasitasnya. Katakanlah di media center misalnya itu kapasitas internetnya 2 GB. Ya, kalau sudah 70% dari 2 GB, maka operator yang bekerja sama dengan Kominfo ini akan menaikkan, ya, akan menaikkan. Nah, ini standar yang sudah biasa ya dilakukan di dalam apa namanya penggunaan kapasitas internet. Jadi insya Allah ya, mudah-mudahan karena kita sudah melakukan berbagai uji coba dan contingency plan tidak terjadi, dan memang juga kita menggunakan internet dengan berbagai infrastruktur ya, ada fiber optik, kemudian ada wifi, ada juga satelit begitu, sehingga ini akan lebih variatif ya. Misalnya kalau fiber optik ini akan tidak akan terganggu dengan jammer misalnya begitu. Biasanya kalau ada pertemuan kepala-kepala negara begitu ya, ini ada sudah standar di dunia internasional, ada jammer begitu ya. Tetapi untuk misalnya katakanlah pengiriman gambar dari main venue ke media center ini tidak akan terganggu walaupun ada jammer, karena ada fiber optik yang kita gunakan begitu.
Contohnya. Oke. Nah, Bang Usman, ini untuk antisipasi hacker dari dalam negeri khususnya untuk pemberitaan jika ada hoax-hoax yang bertebaran, bagaimana ke depannya? Iya, kami terus memantau ya, ada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang terus memantau ruang cyber kita, ruang digital kita. Ya, bila kita menemukan hoax, ya maka akan segera kita mintakan take down kepada platform digital, ya atau kita melakukan kontra narasi ataupun fact checking. Jadi setiap hari kita monitor ya pemberitaan baik di media sosial ya maupun di media mainstream. Nah, kalau itu sudah standar yang dilakukan oleh Kominfo, bahkan dalam kondisi normal artinya tidak ada event begitu. Apalagi ada event maka pemantauan akan lebih spesifik ya, misalnya kita akan memantau berita-berita atau informasi terkait dengan G20 dan setiap hari saya mendapatkan laporannya. Baik, artinya mulai dari pemantauan sampai dengan memastikan jaringan telekomunikasi lancar ini akan benar-benar dimaksimalkan oleh Kominfo. Terima kasih Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.